Bismillahirrahmanirrahim. Bab yuqatalu. Bermula ini tuh bab menerangkan yuqatalu. Yuqatalu dibuat perang. Apa miwara'il imami, apa di belakang dan depannya imam. Apa miwara'il imami, apa di belakang dan depannya imam. Wayuttaqo, dan dibuat menjaga. Wayuttaqo, dan dibuat menjaga siapa bihi imam. Wayuttaqo, dan dibuat menjaga siapa bihi imam. Hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib hadatsana Abu Zinad anal A'raj, itu hadasa mencari hadis siapa A'raj kepada Abu Zinad. Anasunya A'raj itu sami'ah, mendengar siapa A'raj Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anasunya Abu Hurairah itu sami'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kali bersabda siapa Nabi, nahnul akhirun, nahnu bermula kami, yaitu Nabi dan umat-umatnya. Al akhiruna, itu beberapa orang yang akhir wujudnya di dunia. Itu al akhiruna, beberapa orang yang akhir wujudnya ning dunya. As-sabiquna, itu beberapa orang yang dahulu. As-sabiquna, itu beberapa orang yang dahulu di akhiratnya, dahulu di hisabnya, dahulu masuk surganya. Al-asabiquna, itu beberapa orang yang dahulu di akhiratnya, dahulu di hisabnya, ya dahulu masuk surga, masuk surga, sin neraka ya neraka. Jadi bab yuqatal wara'il imam, ini ada kata-kata waro'. Jadi waro' ini itu bisa secara umum, waro' kan buri maknanya. Tapi waro' itu bisa mana di depan. Bisa mana di depan. Sehingga ulama itu gini aja, waro' ini kita main dua-duanya. Ya di depan, ya di belakang. Kan ada di Quran itu pada surat 5 surat Kahfi. Ada wa kana wara'ahu maliku ya'khudhu kulla safinatin husbah. Ya bersama kan? Itu waro' di mana? Depan. Jadi alasannya Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu ketika naik perahu itu kan dilubangi, ya kan? Lubangi. Terus itu kan bingung. Ya apa perahu cacat itu kan? Terus dia termasuk alasannya wa kana wara'ahu malikun. Nah, di depannya sana ada raja. Bukan di belakangnya, di belakang bisa tinggal kan. Ya'khudhu kulla safinatin husbah. Nanti raja ini akan mengambil setiap perahu yang bagus-bagus, tapi mengambilnya tuh dengan husbah. Nah, itu warok di mana apa? Depan manusia. Nah, imam kan bukan belakang. Ini maknanya ini. Imam itu harus dilindungi baik dari depan maupun belakang. Itu maknanya ini. Nah, jadi ketika perang, pemimpin itu bisa di tengah-tengah, artinya prajurit yang di depan, pemimpinnya di tengah-tengah, terus ada di belakang. Jadi bisa dari depan, bisa di belakang. Yuqatalu, dibuat perang apa wara'il imam. Ini pengertiannya, imam itu kudu dilindungi. Nah, wa yuttaqo bihi, imam juga dibuat perlindungan. Ini maknanya ini, imam itu juga dibuat perlindungan. Gimana? Jangan sampai terjadi kacau balau negara ini. Jangan gara-gara dia, jangan. Imam buat perlindungan, bagaimana jangan terjadi kedoliman, ada ketimpangan. Jadi bahasanya ini, rakyat dengan imam itu harus seimbang, sama-sama menjaga. Ya kan? Rakyat yang menjaga imam, imam yang menjaga rakyat. Ini berarti seimbang. Kalau saling menjatuhkan, sorot. Nah, dalam kondisi perang aja seperti ini kan. Yuqatalu, dibuat perang apa wara'il imam. Warok di mana depan dan belakang. Ini berpengertian bahwa pemimpin harus dilindungi. Wa yuttaqo, sebaliknya pemimpin dibuat berlindung. Karena kalau begini kan amannya pada seimbang kan. Jadi nggak ada mengkritik yang berlebihan. Ada oh, sama-sama kan. Karena rakyat melindungi imam, imam juga memikirkan kesejahteraan, keselamatannya rakyatnya. Ibadahnya dolim, apa Pak? Dolimnya dolim jangan. Ingat kan ucap. Kalau harus diroboro ya tambah repot, tambah rusak ucap. Nah, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, nahnul akhirun. Kami, kata Nabi, itu umat yang akhir
wujudnya kan akhir. Apa dulu baru nama nama. Nah, akhir munculi. Tapi as-sabiqun besok di akhirat itu as-sabiqun. Karena Nabi Muhammad itu yang dahulu masuk surganya. Terus umat Nabi itu umat yang awal-awal masuk surga baru jawab. Itu umatnya Rasulullah. Jadi penak dihisabnya duluan. Kalau mau masuk neraka yang neraka duluan. Nanti masuk surganya kan duluan juga baru jawab. Karena udah di neraka duluan. Ya enggak? Ini umatnya Nabi. Penak baru jawab. Sebab di pasar itu sorok baru jawab ngantri itu. Mendingan kalau neraka selesai kan, ya enggak, cepat selesai urusannya kan. Nah, itu kehebatan umat Rasulullah. Nahnu akhirun as-sabiqun. Nah, terus hadis ini apa kaitannya dengan judul imam dibuat perang baik di depan maupun di belakangnya kan gitu aja. Terus imam payu tako dibuat perlindungan. Apa kaitannya dengan hadis? Nah, ini pertama bahwa dalam hadis itu Nabi memberitahu bahwa beliau adalah imam kan kan nahnul itu kan imam pemimpin kan pemimpin dan Nabi itu adalah siap melindungi umatnya memberi syafaat memberi syafaat. Kemudian ketika Rasulullah masih sugengnya ketika perang begitu umatnya harus menjaga Nabi. Maka zaman Nabi itu kan Nabi dilindungi baru sampai ada orang yang siap badan, yang siap panas siapa apa kan, biar yang penting Rasulullah selamat Rasul aman. Jadi satu hadis Nahnu akhir menunjukkan bahwa Nabi itu adalah imam yang umatnya harus melindungi. Ya misalkan begitu pula Nabi juga melindungi umatnya karena besok di akhir bisa faat. Jadi podo-podo itu. Ini satu perang di suatu perang Nabi Muhammad sendirian banyak lari yang lari itu kan makanya Nabi langsung Nabi lu kadib Nabi orang goro Nabi kan mengeluarkan statementnya baru akhirnya pura goro jadi umatnya yang gimana sih? Ya umat itu malah lari masih salah baru perang tabuk maka Nabi iya lari masih tinggal wa biadal hadis wa biadal isnad dan ini sanad kayak maksud dengan sanad di atas itu kata sanad Abu Yaman akhir wa biadal isnad. Man atau ani kata Nabi man bermula barang siapa atau taat siapa man pada saya faqat atau Allah wong sing taat padaku padha marang karo Allah orang yang taat pada Allah sama dengan taat pada Rasul ya namanya siapa waman bermula barang siapa asoni faqat asallah orang yang durhaka pada saya itu faqat aso maka benar durhaka siapa man Allah pada Allah. Waman bermula barang siapa yuti itu taat siapa man al-amiro pada pemimpin fakot ato'ah maka benar-benar taat siapa man pada saya. Waman aso itu waman waman yaksi waman bermula barang siapa yaksi itu durhaka siapa man al-amiro pada amir fakot aso maka benar durhaka siapa man pada saya. Ini wama yuti'il amir ini wajib. Siapa yang taat pada pemimpin maka jangan taat pada saya. Siapa yang durhaka pada pemimpin maka jangan durhaka pada saya. Ini gini dulu kata Al-Khattabi orang Quraisy itu sangat fanatik dengan pemimpinnya masing-masing. Orang Quraisy dulu kan suku-suku baru ada kabilah-kabilah. Itu asal ndak sukunya ndak kabilahnya sekali taati. Nah, lain wae kok. Nabi pokoknya andil pemimpin kan ada pemimpin tingkat tinggi, tingkat menengah katakan ya misalkan ada kabupaten, camat, kan desa. Sekarang aku enggak musuh desa kalau mau ada camat ora umur pemimpin kok. Gampangan ini. Sing rombongan camat kan untuk pemimpin sing tingkat kabupaten juga gelem. Ngono maksudnya. Terus Nabi mengatakan, kamu jangan terlalu fanatik terhadap kesukuan. Kalau ndak pemimpinmu ndak wilayahmu enggak apa-apa jangan. Jangan wa may yuti'il amir faqat ata'ani. Sebenarnya kan perintahnya kan enggak perintah maksiat itu ada batasannya. Makanya kabilah-kabilah itu ketika Islam datang itu ingkar. Ini Islam kok ngono. Kita sangat pemimpin, baik pemimpin umum pokoknya dihormati. Ingkar. Kamu jangan ingkar. Nabi mayutil amir faqat ata'ani wa mayasil amir faqat asal sampai digantungkan dihubungkan dengan Nabi supaya orang itu benar-benar menghormati pemimpin taat pada pemimpin. Kalau taat itu rusak
laku dhewe-dhewe Pak Ustaz, laku dhewe-dhewe ora repot usai. Wa innamal imam sunnah, imam itu junatun, perisai. Imam itu perisai. Nah, harus yuqatalu dibuat perang. Siapa yuqatalu dibuat perang apa miwaroihi depan belakangnya imam wa yuttaqo dan dibuat berlindung siapa imam. Itu perisai. Nah, dibuat berlindung. Nah, fa'in amaro maka apabila perintah siapa imam ditaqwa terus adalah dan adil siapa imam, fa'in dalam usia itu bagi imam bidzalika dengan itu amaro bitaqwa wa adalah bidzalika kelawan membunuh amaro bitaqwa wa adalah ajrun apa pahala. Wa in qala apabila berkata siapa imam bi ghairi dengan lainnya takwa Allah, imam kok isinya ke perintah bi ghairihi dengan lainnya takwa Allah wa adalah ada penyimpangan. Nah ini fa inna alaihi maka sesungguhnya atas imam, fa inna alaihi maka semua itu atas imam minhu apa bagian dosa, minhu apa dosa, minhu ai ba'da minhu apa ai wizron, minhu apa sebagian dosa perkataannya, minhu apa sebagian dosa perkataannya, sama dengan ba'do minhu, ba'dohu dimin di mana ba'do, maka jangan janggal kok jadi isinya inna karena ba'do. Ya, kalau perintahnya ini repot banget, isinya itu enggak takwa kepada Tuhan, enggak adil, ya dosa tangguh dia. Kadang repot itu ya, kebijaksanaannya berdasarkan kepentingan, karena kepentingan kelompok yang repot ya, nah, itu supaya kalau adil kan kepentingan umum ya abot. Babul bayati bamrangan bayati bayat janji setia fil harbi dalam perang, isinya janji Allah yafiru, jadi Allah yafiru hendaknya tidak lari siapa sahabat, siapa nas, maksud siapa nas itu sing perang. Wa qala ba'dhum siapa sebagiannya ulama alal mauti. Jadi janji perang isinya apa? Layafiru, perang ojo lari. Atau mengatakan ndak maksudnya bil harbi itu alal mauti sampai mati. Pokoknya perang sampai mati. Nah, bahasa ini. Liqauli ta'ala laqad radiya, sungguh benar-benar ridho Allah siapa Allah anil mukminina wa id yubayuna, di dalam ketika biat siapa mukminin kepada Muhammad atas sajarati di bawahnya pohon. Di Allah itu ridho orang-orang mukmin yang ikut biat. Kata sana Musa ibnu Ismail, kata sana Juwairiyah an-Nafi'in qala Nafi' qala ibnu Umar radhiyallahu anhu rojakna kembali siapa kami minal ami dari tahun al-mubili yang akan datang setelah sulhul Hudaybiyah. Famastama'a maka tidak sepakat minna dari kita isnani siapa dua orang alas sajaroti atas pohon alatis sajaro bayakna yang biat siapa kita tahta di bawahnya sajaro kanat ada apa menyamarkan sajaro kanat ada apa menyamarkan sajaro itu rahmat minallahi ta'ala. Jadi pohon yang dibuat biat, di bawahnya dibuat biat, itu kata Ibnu Umar di tahun depan nih Pak Rajab setelah sulhul Hudaybiyah, jangankan 3-4 orang, 2 orang yang sepakat pohon mana yang dulu kita buat biat itu lali Pak Rajab, disamakan sama pangeran, dibuat kayak gitu. Itu rahmat dari Allah. Kenapa kok rahmat? Kata Imam Nawawi, wah ini Allah gak bikin sahabat itu lali, boh singgi. Itu akan menjadi fitnah besar. Oh itu nanti akan diagungkan Pak, akan sakralkan. Itu bisa disalahgunakan orang-orang bodoh. Oh ini pohon istimewa zaman Nabi itu ada di sini nih. Nah, ini umum sekarang masih ada. Wah kayak apa bentuknya? Ini bisa rebutan ya kan, pertumpah darah Pak.
Karena dianggap pohon yang sangat sakral. Jadi memang makanya kanat ada makhofa menyamarkan sajarah itu rahmatan minallah. Itu rahmat dari Allah. Sebab kalau tidak begitu bahaya. Makanya harus kita sadari ya, ini yang ngobrol biasa aja Pak. Misalkan Mekah Madinah itu bahasanya Pak, enggak ditunggu orang Wahabi. Orang seidi dengan Pak Rojak. Ya apa bro? Dia kira kayak opo bro kan? Tingkat mulai wong piye Pak Rojak? Ya kan sebata-bata bisa dicium kabeh wong piye bro jam sakar kabeh. Ini tempat ini tempat kairan ini masih di Fatimah Bogi kalau Rojak. Jadi Allah itu keadilan itu untuk Rojak. Makanya Rojak berjimnya perkara Wahabi dalam hal ini ya Pak. Ini kan repot Pak. Karena di Tuban ada Wahabinya saya, makam Sanggelang itu sering juga ya di Gripisi. Gripisi nggih. Wah, Itu keramik ini. Ya Gripisi tiba sing apa? Running. sing lawas kemana ya? Timong sing lawas. Nggih. Gripisi kecil Gripisi nah. Gara-gara gak ada Wahabi di Rojak. Maka harus bikin generasi Wahabi di Rojak. Masuk akal ya. Kota-kota ono lah. Iya. Betul. Fasal tu Nafi'an, terus saya tanya pada Nafi'. Ala aisya'in, atas apa sesuatu? Baya'a bi'at siapa Nabi pada sahabat. Cuma Nabi itu ketika bi'at sahabat di bawahnya pohon itu bi'at apa? Bi'atnya alal mauti. Alal mauti, atas maksudnya bi'at membela agama, membela Islam sampai mati. Allah berkata alal mauti, atas mati maksudnya pokoknya kalau perang ya sampai mati, kan? Bela Islam sampai mati. Allah berkata siapa Nafi' lah enggak begitu. Baya'a bi'at siapa Nabi sahabat ala sobri. Jadi pokoknya harus tahan. Tahan itu enggak boleh lari. Jadi enggak harus mati-matian, pokoknya semati harus pindah. Pokoknya seperti tahan, urusan mati enggak belakangan. Jadi bi'at itu nek perang ala sobri, tahan, enggak lari. Enggak harus pokoknya mati-matian harus begitu. Sebenarnya cuma Melayu dia bahasa. Melayu jadi wong. Kata sana Musa ibn Ismail. Jadi santri yang ini Pak Majid biat ala sobri. Itu tahan. Enggak tahan cuma Melayu. Bingung pengurusnya ya Pak. Enggak tahan kan Melayu. Kata sana Musa ibn Ismail. Kata sana Wahab, kata sana Amr bin Yahya, an Abad ibn Tamim, an Abdillah bin Zaid radhiyallahu anhu qala Abdillah, lama kana ketika ditemui zamanul kharoti apa zaman perang Kharoh. Ata datang kepada Abdullah atin siapa orang yang datang. Faqala maka berkata siapa atin lau kepada Abdullah, inna ibna Khandolah tasnya ibna Khandolah yubayu itu adakah biat siapa yuba itu biat siapa ibna Khandolah an-nasa pada manusia al-mauti atas mati atas mati. Qala berkata siapa Abdullah bin Zaid la ubayu tidak pernah biat siapa saya hada atas ini maut akadan pada seseorang ba'dal Rasulullah dalam setelahnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abdullah bin Zaid ketika terjadi zamanul Kharoh, perang Kharoh, ini sebabnya Abdullah bin Khandolah dan lainnya itu penduduk Madinah. Jadi ada namanya Abdullah bin Khandolah dan teman-temannya dari Madinah. Itu beliau datang ke Yazid, ke Yazid. Nah, kemudian datang ke Yazid, kayaknya ada yang sesuatu yang nggak cocok, Nah, akhirnya mereka kembali ke Madinah, Terus mereka sepakat Yazid itu dicopot, diganti Abdullah bin Zubair. Akhirnya terjadilah rombongan Yazid perang dengan rombongannya Abdullah bin Khandolah yaitu Abdullah bin Zubair. Itu gara-garanya itu. Makanya ketika terjadi perang Kharoh itu Ibnu Khandolah ada orang yang datang kepada Abdullah terus berkata,
apakah Ibnul Khandola yaitu Abdullah bin Khandola itu biat terhadap masyarakatnya, pemimpinnya itu supaya perang mati-matian. Pokoknya perang mati-matian, supaya matilah. Terus jawabnya aduh enggak begitu pada Abdullah bin Yazid, ya tidak. Kami tidak ada zaman Nabi itu seorang pun yang biat pada Nabi janji harus perang mati-matian, enggak. Hanya janji kalau perang itu sabar, janganlah lari, itu aja. Enggak harus mati-mati membabi. Maksudnya kalau mati-mati kan ujungnya membabi buta, membabi buta. Nah, itu masalahnya. Jadi jangan sampai. Nah, itu perang Kharab kan sekian ribu orang yang terbunuh, orang yang hebat-hebat, termasuk orang yang punya kedudukan di masyarakat, banyak orang yang hafal Quran, itu sampai 1.700 yang wafat. Belum yang lain-lain, itu sampai 10 ribuan. Jadi orang yang yang dianggap orang kan sekali di masyarakat, orang yang punya kedudukan di masyarakat, orang yang ahli Quran itu sampai 1.700 yang wafat. Terus dari yang lain, perempuan, anak-anak itu sampai 10.000. Ini perangnya sampai Masjidil Haram sepi, ya Masjid Nabawi sepi, zaman Haram. Hadatsana Al-Maki ibnu Ibrahim, hadatsana Yazid ibnu Abi Ubaid an Salamah radhiyallahu anhu qala Salamah bayatu bi siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sum'adaltu, kemudian kembali siapa saya ila diri saja. Setelah saya biat Nabi terus saya kembali ke bayangan pohon yang dibuat biat itu. Falamma khofa, ketika sedikit annasu siapa manusia, qala berkata siapa Nabi, ya Ibnu Salamah wa iya Ibnu Aqwa Ibnu Aqwa ala tubayu, adakah ada biat siapa kamu? Qala Ibnu Aqwa qultu, berkata saya ya qad bayatu ya Rasulullah, saya sudah biat ya Rasulullah. Bab ketika dia sudah biat terus dia berlindung di pohon. Terus kamu enggak biat? Ya saya sudah biat. Qala Rasulullah wa aidon, biatlah lagi, wa aidon dan biatlah lagi kan. Wa aidon kembali lagi, biat lagi, balik lagi. Fabayatu, maka biat siapa saya pada Nabi asaniyata, dengan yang kedua kalinya. Faqultu, maka berkata siapa saya, yaitu Yazid bin Abi Ubaid tadi, lau kepada Salama, ya Aba Muslim, ala aisy'in, atas apa sesuatu, kuntum ada siapa kamu semua, tubayuna itu biat siapa kamu semua, yauma idin di dalam hari, biat di bawahnya pohon, yauma idin di dalam hari, biat di bawah pohon, yaumal mubaya'at atas syajarah. Yauma idin dalam hari, yaumal mubaya'at atas syajarah. Waktu biat di bawah pohon itu sama biatnya apa? Qala, berkata siapa Salama, alal mauti. Pokoknya kami biat itu janji setia dengan Nabi sampai meninggal, sampai wafat. Hadatsana Khamsul ibnu Umar, hadatsana Subhan Kumet, qala Kumet sami'tu Anas radhiyallahu anhu yaqul kanat ada Ansor, siapa sahabat Ansor yaumal Khandaq, itu takul berkata siapa Ansor, nahnu ladina baya'u Muhammad, dan nahnu bermula kami itu aladina orang-orang baya'u yang biat siapa aladina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jihad, ma khaina, selama hidup siapa kami abadan, selama kami hidup. Nah, pokoknya kami biat untuk ikut jihad selama kami hidup. Fa'ajaba, maka menjawab pada Al-Ansor An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi, Allahumma ya Allah la aisa, tidak ada kehidupan sebenarnya, tidak ada kehidupan abadi itu mewujud ila aisul akhir. Enggak ada kehidupan yang abadi yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Dunia enggak sejati, enggak kekal. Fa'akrim, maka semoga muliakan oleh Allah al-ansor, para sahabat ansor, wal muhasiro, dan sahabat muhasirin. Hadatsana Ishaq ibnu Ibrahim sami'a Muhammad ibnu Fudail an Asim an Usman an Mujasi radhiyallahu anhu qala Mujasi ataitu suwan si Nabi sallallahu alaihi wasallam ana saya wa akhi faqultu, maka berkata saya bayi ya Rasulullah, biatlah panjenengan pada kami al-hijrah, Rasulullah biatlah kami ini untuk hijrah.
Faqala bimadot sudah berlalu al-hijrah itu apa hijrah? Li aliyah bagi alinya hijrah. Jadi hijrah itu sudah enggak ada lagi. Nah, karena apa? Jadi la hijrah badal fathi. Setelah ditaklukkannya Mekah itu enggak ada istilah hijrah. Maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka ketika beliau Mujassid dan saudaranya Rasulullah kami ini tolong bi'atla alal hijrah. Nabi bilang hijrah dari Mekah ke Madinah itu sudah lewat berlalu. Sekarang kan sudah ditaklukkan Mekah, sudah menjadi Darul Islam. Fakultu alama kalau begitu atas apa nubayu bi'at siapa kami pada panjenengan. Kalau gitu kami gak tambah yo alat Islam. Kamu bi'at janji Islam wal jihad dan jihad. Pokoknya kamu janji melbu Islam terus ikut berjuang. Kalau hijrah gak ada lagi. Ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Babu azmul imam, bab ini menerangkan keinginan kemauan imam. Bab menerangkan kemauannya imam, keinginan imam ala nasib terhadap masyarakatnya. Fima di dalam barang tutikuna yang mampu siapa nas. Jadi kemauannya imam, rencananya imam itu harus berdasarkan kemauannya kemampuan masyarakat. Nah, ini program-program pemimpin yang dirancang itu harus sesuai dengan keadaan masyarakat. Kalau bulat-bulat nggak bisa dilakukan ya malah repot. Padahal imam itu pemimpin harus berpihak kepada kemasyarakatan masyarakatnya. Kata sana Utsman ibnu Abi Saibah, kata sana Jarir an Mansurin an Abi Wa'il, qala berkata siapa Abi Wa'il, qala Abdullah radhiyallahu anhu, laqad atas sungguh benar-benar telah datang kepada saya al-yauma dalam hari ini rajulun siapa orang laki-laki. Fasa'ala maka tanya siapa rajul pada saya. Tanyaan amrin dari perkara. Lakon perkara sing madaro itu yang tidak tahu siapa saya. Tidak tahu siapa saya ma pada barang. Arudu yang menjawab siapa saya ali atas rajul. Ada seorang laki-laki datang pada saya. Terus dia tanya pada suatu perkara. Sing aku enggak tahu jawab apa ini. Faqala rajul. Ini pertanyaannya. Aro'aita ay akhbirni memberi kabarlah kepada saya rojulan pada orang laki-laki, ada orang laki-laki mu'dian yang sempurna alat perangnya. Ono wong laki-laki itu mu'dian yang sempurna alat perangnya atau kuat. Mu'dian yang sempurna alat perangnya atau orang yang kuat itu banyak mu'dian dua. Nasiton yang semangat. Yakhruju keluar siapa rajul ma'a umaroina bersama beberapa pemimpin kami fil maghazi di dalam beberapa perang. Fayakzimu maka bermaksud siapa amir pemimpinnya. Fayakzimu maka bermaksud siapa amir alaina atas kami fi asya'a di dalam beberapa sesuatu. Lanuksi yang tidak kuat, yang tidak mampu. Lanuksi yang tidak mampu siapa? Kami pada Asia. Coba gimana? Ada seorang laki-laki. Ini pertanyaannya orang lagi datang. Ada seorang laki-laki. Dia orangnya sudah membawa peralatan perang yang cukup. Dia orangnya kuat. Orangnya ini semangat. Terus keluar bersama pemimpinnya waktu perang. Atau pemimpinnya ini punya gagasan, punya kemauan yang banyak yang kami nggak mampu. Itu gimana? Apakah terus kita ikuti? Padahal kita nggak mampu. Program dia nggak mau kita ikuti. Apa gimana ini? Akhirnya fakultu maka berkata siapa saya kepada rajul. Dikata Abdullah tadi, kata Abdullah terus saya berkata kepada rajul. Kata gini, wallahi demi Allah, ma'adri tidak tahu siapa saya ma pada barang. Aku yang berkata siapa saya atau menjawab siapa saya lakukan kepada kamu. Demi Allah, saya tidak tahu apa yang harus sampai saya katakan untuk menjawab pertanyaan sampean. Ila anak sesungguhnya kami para itu pun ada siapa kami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asa aila yasima fa'asa maka pasti ini alayukal alayazima apa ndaknya tidak memaksakan siapa kami siapa Nabi memaksakan alain atas kami fi amrin dalam satu perkara fi amrin dalam perkara illa marotan kecuali sekali kata naf'ala sehingga melakukan siapa kami pada amri
Jadi kami pastikan kami itu sering bersama Nabi itu. Nabi itu tidak pernah memaksakan kepada kehendak yang kami tidak mampu, tidak pernah. Nabi memaksakan suatu gagasan, suatu rencana yang berat bagi kami, tidak pernah. Hanya pernah sekali. Wa inna ahadakum sunya salah satu kamu semua itulah yazala tidak anti siapa akad itu bi khairin dengan mendapatkan kebaikan matakallah. Pokoknya di antara kita ini terus-menerus akan dapat kebaikan selama takwa kepada Allah. Wa idza sakka apabila ragu siapa akad. Jika ragu fi nafsi dalam hatinya akad. Apa yang ragu sayun apa sesuatu. Sa'ala maka tanya siapa akad rajulan pada orang laki-laki. Fasafa maka memuaskan. Fasafa maka menjawab dengan puas. Fasafa maka menjawab dengan puas. Siapa rajulan hu pada akad minhu dari sayun. Jadi Nabi itu tidak pernah memaksakan program yang berat-berat sehingga kami tidak mampu, tidak kayak gitu Nabi itu. Dan di antara kita terus-menerus akan selalu mendapatkan kebaikan selama bertakwa kepada Allah. Dan kalau dirinya ini ada suatu keraguan, hal yang bukan, itu tanyalah pada orang yang ahlinya sehingga jawabnya memuaskan. Itu aja. Wa ausaka dan hampir ala tajidu. Apa hendaknya tidak menemui siapa kamu semua hu pada rojulan. Cuma hampir ini kan. Kamu tidak akan menemui orang yang setiap kamu tanya itu bisa menjawab dengan memuaskan. Itu hampir susah ditemui. Saya temui. Mesti saya dibantah, Pak Rojab, mesti dibantah, mesti janggal Pak Rojab. Puas enggak Pak Rojab. Ya. Maka harta titipan apa pemberian itu sekarang berapa Pak Rojab? Rojab titipan. Wala dicemidat la ilaha illallah. Ma'adkuru tidak menyebut siapa saya ma pada barang gobaro yang sudah lewat apama minat dunia dari dunia. Demi Allah aku tidak menyebutkan sesuatu yang sudah lewat dari dunia illa kasagbi kecuali seperti anak sungai. Salbu itu anak sungai. Suriba yang diminum sofuhu apa air jernihnya sagbi yang diminum apa air jernihnya sagbi. Wabakia dan sisa kadaruhu opo air kerunya sagbi. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu bikin perumpamaan dunia yang sudah berlalu itu ibaratnya air yang diminum, yang jernihnya diminum, yang enggak jernihnya tidak diminum. Tidak mengenai dunia sing kliwat semuanya kejadiannya. Artinya yang baik yang kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Jadi masa-masa yang dari kata ucap ya kan, sing apik kita ambil, sing elek kita tinggalkan. Semuanya dunia pun. Babun ayada bab bukan belum diterangkan babun ayada babun. Karena ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu idalam yukotil apabila tidak berperang siapa Nabi awalan nahar akhoro maka menunda siapa Nabi al-qitala pada berperang kata tazula sehingga tergelincir asamsu apa matahari. Jadi Nabi itu punya tradisi Pak Rojab kalau perang itu memang awal siang pagi benar. Kalau enggak itu ditunda sampai matahari tergelincir. Jadi Nabi itu juga punya perhitungan. Enggak salah perang mati syahid langsung tanpa perhitungan waktu enggak. Jadi kabeh ora perhitungan ora perhitungan. Nah, ini bisa kita bikin kesimpulannya. Kita bertindak apapun kalau benar harus pakai perhitungan. Kalau itu benar perang kan beneran harus pakai aturannya. Ya Pak Jab, mentang-mentang benar terus berasak wae. Bisa perhitungan. Hikmahnya apa? Nabi itu kalau perang kalau udah pagi masih semangat. Pagi masih semangat. Nah kalau memang nggak bisa pagi, Nabi nunda sampai matahari tergelincir. Karena Nabi itu tahu bahwa ketika perang terus matahari sudah tergelincir, itu biasanya ada angin,
Angin. Angin ini bahasanya angin soba, angin yang membawa kemenangan. Jadi kena angin itu siu itu rasanya itu kembali semangat. Hadatsana Abdullah bin Muhammad hadatsana Muawiyah an Amrin hadatsana Abu Ishaq an Musa bin Uqbah an Salim bin Nadhr maula Umar bin Ubaid wa kana siapa Salim itu katiban sekretaris lau bagi Umar. Salim itu sekretaris Umar. Allah berkata siapa Salim? Kata kirim surat ilai kepada Umar Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu. Akhirnya wong aku sekretaris Fakorok tu maka baca siapa saya kata Salim pada maktub surat yang dikirim. Fakorok tu maka baca siapa pada maktub itu surat yang dikirim tadi saya baca. Isinya surat ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayamihi di dalam sebagian beberapa harinya Rasulullah alati ba'di ayamihi laki yang bertemu musuh siapa Rasulullah dia dalam ba'du ayamihi. Itu intadoro menunggu siapa Nabi kata malat sehingga tergelincir asamsu apa matahari biar mata tergelincir dulu sangat pas tengah-tengah panas. Sumakoma berdiri siapa Nabi finas terus Nabi berdiri di kalangan sahabat. Qala Nabi ayuanas la tatamanau itu pesan Nabi sebelum perang jangan berharap siapa kamu semua liku ala dunia. Kamu jangan sekali-kali berharap ketemu musuh walaupun kamu jagoan jangan. Wasallallahu mintalah kamu Allah pada alafiyah minta selamat itu penting. Cuman faidalah itu mongkoh maka apabila bertemu kamu semua pada al-adwi fas biru ikut sabar wa'lamu dan mengetahuilah kamu semua annal jarsi surga itu tahta dilali suyuh itu di bawah bayangan pedang. Ketahuilah bahwa surga itu di bawah bayangan pedang kamu. Maknanya jihad itu menyebabkan masuk surga. Jadi mereka semangat. Seakan-akan di depan ini surga. Supaya semangat. Di bawah bayangan pedang itu surga. Jadi supaya semangat. Di depan dari surga. Dan jihad adalah mengantarkan ke surga. Mau semangat. Sumakola Nabi Allahumma ya Allah mungzilal kitab wahai zat yang menurunkan Al-Quran kitab. Wa mudsiyas sakat wahai zat yang menjalankan beberapa mendung. Wazimal azab dan zat membuat lari beberapa musuh. Izim membuat lari panjenengan pada azab wangsur dan menolong panjenengan pada kita alaihim atas al-ahzab. Nabi sing ndonga ya jaman mari kita. Nabi sing ndonga Pak. Salah ya Nabi kok bakal ya kan. Nabi sih ndonga perang, ngatur strategi, terus berdoa. Ini dalam berjuang tetap ada strategi terus ada doa. Berarti hikam gimana? Mau? Setelah doa itu. Mana? Hikam kan diantaranya ada nandom yang menerangkan berdoa itu sama dengan minyak pengiran. Iya, kaya pengiran itu gak roh. Gak roh atau pengiran masjid ya. Jadi makanya kan di urusan doa ini kan gini ya. Ya secara umum ini memang di tengah-tengah ulama itu bilang, orang wong seorang suara bendung. Kok pengiran itu ngerti butuh kita, menganggap Tendongo kan pada bari melecehkan Tuhan. Kau gak percaya di pengiran? Apa tunggu barang pengiran kamu ngerti dan diutang bakal jaluk keluarga udah ngerti kan? Nah, ada yang enggak jenenge kita pe wong donga addu'a silahul mukmin. Jadi cara pandangnya berbeda-beda Pak. Jadi makomnya dewi-dewi Pak kan. Orang kan punya makom masing-masing. Percaya seorang berdua lah. Pengiranku mengerti kebutuhan kita. Maka enggak usah berdoa aku yo ono makom parjab tunggu. Tapi parjab demonstran waktu donga parjab demo parjab. Ini 2 tahun sih. 2 tahun belum enggak pernah doa. Oh no. Enggak pernah doa. Sebenarnya enggak parjab. Bersama enggak tahu nih. Betul hari 2 tahun. Maksimal donga terus parjab. Jadi gitu Pak, orang sing memang ulama pendapat itu wong ora usah donga yo. Sebab wong donga kaya-kaya ngarani pangeran itu gak tahu kebutuhan kita, gak tahu permintaan kita. Kalau bisa sudah tahu ngapain kok kita minta? Harus ngerti Tuhan mengerti kebutuhan kita, ngapain minta? Harus ini. Nah, ada yang enggak itu donga, nabi donga kan. Bab istidzani rajuli bab minta izinnya orang laki-laki al imam pada imam. Pada pemimpin.
Liqauli ta'ala innamal mu'minuna sesungguhnya bermula orang-orang mukmin itu alladzina orang-orang amanu billahi wa rasulihi. Wong mukmin sejati itu wong sing iman billahi wa rasulihi. Wa idza kanu apabila ada siapa mukminun itu mau bersama imam ala amrin atas perkara jami'in yang mengumpulkan lam yadhabu maka tidak pergi siapa al mukminun hatta yasta'dinu sehingga minta izin siapa al mukminun hu pada imam hu pada rasul imam hu pada rasul wa idza kanu nalikane ana sapa al mukminun itu mau bersama rasulihi ala amrin atas perkara jami'in yang mengumpulkan lam yadhabu maka tidak pergi siapa al mukminun hatta yasta'dinu sehingga minta izin siapa al mukminun pada rasul. Imam Bukhari bikin bab orang minta izin pada pemimpin karena ada ayat begini wong mukmin sing sejati itu yang beriman kepada Allah dan utusan. Terus ini wa idza kanu ma'ahu ketika rakyat bersama pemimpin dalam hal ini sahabat bersama Nabi ala amrin jami'in. Artinya amrin jami'in itu terus Jumatan, salat Id, perang, musyawarah itu anak jami'in. Pas kumpul orang banyak itu ada pemimpinnya. Iku nek lunga, mbok karena ada udzur napa iku kudu minta izin. Makanya zaman Nabi para jam ini misalkan Nabi khutbah. Ono sing penting ngono mbok kudu kasih tau izin. Tapi kepikir izin. Apa ini bisa. Oh berarti ora penting. Ngono Pak Jam. Sekolah yang ngono, kudu ngono Pak Jam. Muridé pas sekolah dimbang, atau ana sing nguyu ya izin ora kene robot wae ngono kandhane. Ora lek gak ngerti Quran apa ngono Pak Jam. Jadi al-amr jam itu pas ada perkumpulan. Dia ada udur mau pergi kepentingan tertentu itu harus minta izin. Ya maksudnya kan HP-nya ada supaya menghormati pemimpin. Innalladzina sunya orang-orang yasta'dinu yang minta izin siapa aladina kepada kamu Muhammad ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi. Jadi wong-wong sing ketika kumpul karo kamu Muhammad terus mau pergi dia minta izin itu bukti mereka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi. Itu bukti dia itu benar-benar iman. Dia mengagungkan kamu, menghormati kamu, tidak hanya pergi saja. Tidak pergi saja. Luar biasa ini. Mendidik akal ya Pak Jaman. Kata sana Isa ibnu Ibrahim, akbarona Jarir an Mughirah an Sa'bi an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Jabir, gozautu perang siapa saya ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku perang karo Rasulullah. Qala berkata siapa Jabir, fatalaqqa maka bertemu bi dengan saya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu Nabi. Wa ana kali bermula saya waktu itu ala nadikin di atas unta yang dibuat mengambil air. Itu ala nadikin di atas unta yang dibuat ngangsu. Unta itu lana bagi saya, milik saya. Unta nadikin ala nadikin atas unta yang dibuat ngangsu, langsung ngambil air. Itu ala nadikin di atas unta yang dibuat ngambil air. Lana unta itu lana milik saya kan. Qad ayya yang benar-benar payah apa nadir untuk sepayah. Falayakadu maka tidak hampir apa nadir itu yasiru hampir-hampir tidak bisa berjalan saya payahi. Faqala maka berkata siapa Rasulullah saya ma li bairika ma bermula apa itu li bairika bagi untamu. Untamu apa kok itu kok meyek gitu. Qala berkata siapa Jabir kultu ya Rasulullah ayapaya apa bair untuk kula kabeh orang disemangat. Orang semangat kenapanya letih lah lesu payah. Akhirnya fataqalafa maka ketinggalan siapa Rasulullah SAW. Artinya tinggal dengan sahabatnya. Ini berarti pemimpin itu peka terhadap keadaan rakyatnya. Misalkan yang misalkan ya orang pejabat opo rame-rame kan. Terus nengok Pak Rusap kok mobil ini koyo kok kakek mandek ngono. Pak Rusap apa mobil sampean kok ngene? Mesti ngono Pak Rusap. Mobil ini kenapa kalau ini apa masalah busi, masalah apa? Mesti ngono Pak takon. Ora langsung tit, halep ae ora. Mesti ngono.
Kalau di organisasi yang nggak ada uangnya bisa. Bisa ya? Kalau pemerintahan nggak bisa. Karena jadi ditunjuk lagi sama orang di sana. Oh, Di depan. Tapi mestinya kan nggak apa Pak, ini demi rakyat saya, kan kepentingan rakyat dijauhkan daripada kepentingan pribadi. Ya, Nabi bisa keluarga pentinggalan dari sahabat. Masya Allah, luar biasa ini. Demi apa urusannya dengan Jabir masalah unta. Akhirnya Fajazaro maka menggurak itu musir. Hus kan. Fajazaro maka mengusir hus kan. Siapa Nabi pada Bair? Hus juga Nabi. Wada'a dan berdoa siapa Nabi lalu kepada berdoa kepada Bair. Dongakno. Hus dongakno Nabi. Famazala maka tidak henti apa Bair itu baina yadain ibil, itu di depannya beberapa unta. Udama, kita tahu kita udama di depannya ibil. Yasiru berjalan apa ibil. Setelah diusir khusus Nabi, didongak Nabi, jari Jabir, unta itu langsung lancar. Luar biasa mujizat Nabi lancar sehingga membalap unta-unta yang di depannya. Faqala Nabi wan saya, kata Nabi, kaifa kali bagaimana taro melihat siapa kamu Ba'iroka? Bagaimana kamu melihat untamu wahai Jabir? Qala Jabir qultu bi khairi, bagus. Saya ikut saya. Qad asobat benar-benar menimpa pada Ba'ir barokatullah. Apa barokah panjenengan? Iki angsal barokah dua panjenengan. Qala Nabi, afatabiu adakah mau menjual siapa kamu ini pada saya, ini pada Bair? Apakah mau kamu jual unta sama saya? Nah ini yang dibuat dalil, yang namanya orang yang punya barang itu tidak harus menawarkan duluan. Bisa juga kita yang mau niat beli itu nanya, Pak Rojab bersama apa mau dijual saya beli. Ya Pak Rojab, kalau kita seperti itu ngikuti hadis kan pahala Pak Rojab kan. Itu Pak Rojab ini kita akeh kasihannya, akeh gitu. Mesti beli ganti. Marah saya. Apa? Dulu aku marah saya. Marah. Karena yang saya tempati itu kan ditawar orang. Saya nggak jual, berapa uang kamu jual? Ini singgari repot kan. Pak apa mau dijual Pak? Marah Pak Rojab. Marah saya. Dia apa ini? Piro itu wah gini. Kata Nabi. Banyak uang. Penawar-nawar gini apa ini? Sama aku butuh duit tuh, mau apa hujan? Orang jatuh punya aku. Mau aku tidak butuh duit itu. Kan saya masih di sini saya masih di pondok. Itu kan masih belum belajar rumahnya lah saya. Tidak ada orang. Marah. Berapa duitnya lo? Waduh, bisa menikmati wajah. Niatnya awak ngamal sunnah malah kena. Kalau lihat siapa Jabir, Fastakhya itu maka malu siapa yang Jabir. Walam yakun kali, padahal walam yakun kali tidak ada. Itulah anak bagi saya nadikun apa unta yang dibuat ngambil air. Wairu selain Bair. Saya malu karena saya hanya punya satu unta itu. Olah berkata siapa Jabir, fakultu na'am. Ini Rasulullah mau jual. Fakultu na'am. Olah berkata siapa Rasulullah, babi maka menjualah kamu kepada saya pada Bair. Akhirnya Fabi itu maka menjual siapa sih pada Bair iyahu pada Rasulullah. Berjual ala anali atas sumnya itu bagi saya. Faqaradorihi apa naik punggungnya Bair. Ya Rasulullah saya jual. Cuman nginun sewu ini saya naiki dulu hatta ablugha al-Madinah. Sehingga sampai saya pada Madinah. Jadi boleh di tengah jalan motornya Pak Rojab dibeli Pak Muhajir. Berapa 5 juta? Oke, siap. Pak Muhajir dan cuma saya naiki dulu ya sampai rumah. Nah, saya bawa dulu sampai rumah. Itu boleh. Fakultu maka berkata siapa saya kata Jabir, ya Rasulullah, ini sunya saya itu arusun, ini pengantin baru. Jadi arus itu laki-laki yo arus, perempuan yo arus. Ya Rasul itu saya ini pengantin baru. Nah, ya Rasulullah saya ini pengantin baru. Fasta'dantu maka minta izin siapa saya pada Nabi. Fa'adzina maka mengizini siapa Nabi pada saya. Jadi gini ya Rasulullah saya pengantin baru. Saya minta izin saya mau duluan, mau cepat. Nah, bisa pengantin baru kan ya Pak. Jadi minta izin mau duluan. Tapi mau jadi apa? Fa'adzina maka mengizini siapa Nabi. Fataqaddamtu. Nah, maka mendahului siapa saya an-nasa pada manusia ilal Madinah. Jadi minta izin dulu sopan kan. Minta izin ya Rasulullah. Kata apa itu sehingga datang siap al Madinah. Nah, ini kan dasarnya
minta izin pada imam tadi ya, kan istiatul rajul al imam. Ini. Falakia maka bertemu nih pada saya sampai saya di Madinah saya ketemu kholi. Falakia maka bertemu pada saya kholi siapa? Paman saya, paman dari ibu. Fasa'ala maka tanya siapa kholi saya adil bairi dari unta. Fa'akbar tu maka beri kabar siapa saya kepada kholi bima dengan barang sonat tu yang melakukan siapa saya fihi di dalamnya. Falama maka maidu apa maidu itu mencaci siapa kholi ini pada saya. Nah terus sampai di Madinah aku ketemu pamanku. Terus pamanku takon bibir keadaannya untamu. Kita kasih tahu ya paman tak dul unta saya jual pada Nabi. Oh paman saya itu marah, paramani. Piye gue itu? Wong unta statusnya unta untuk kamu ngangsu air, ngambil air. Kok kamu jual? Terus gitu kan? Kau gimana maksudnya kamu itu? Tidak mandi, memang saya jual aman. Nah, jadi biasa lah Pak Rajab. Terus ditol cepat itu ya Pak Rajab. Biasa ucap itu cepat itu paman itu. Padahal dia sekol kan, tapi mana tahu-tahu diri sampai murid-murid. Tapi kan nggak sekol. Nah ini bagus. Jadi ngasih tahu. Jadi kita ini kalau jual beli, walaupun itu tidak milik keluarga kita ngasih tahu bagus. Sekarang sampai ada mobil, ketemu saudara atau paman, mobil tak boleh man. Nah, apa nggak gua apa nggak begini? Itu bagus. Siapa harus jawab? Sehingga nggak penasaran kan, bagus. Pola berkata siapa Jabir? Waktu karena Rasulullah SAW itu pola berkata siapa Nabi pada saya. Khinas tak dan itu ketika minta izin siapa saya pada Nabi. Hal tajawasta? Adakah sudah adakan nikah siapa kamu bikron pada perawan ansaiban atau janda. Fakultu maka berkata siapa tajawatu nikah siapa saya saiban pada janda. Faqala Rasulullah SAW hal tajawata kenapa tidak nikah kamu bikron pada perawan. Itulah ibu yang bermain-main bersenang-senang siapa kamu bermain-main kamu pada bikron. Watulah ibu dan bermain-main siapa bikron kepada kamu. Qultu berkata siapa ya Rasulullah tufiya wafat walidi siapa ayah saya awis tusida atau mati syahid siapa walidi wali dan itu bagi saya akhwatun bermula beberapa saudari sigoron yang kecil fakar itu maka tidak senang siapa saya an atazawwaj siapa dan tidaknya nikah siapa saya mithlahuna pada seperti akhwat sehingga faratu adibu maka tidak bisa mengajari sopan siapa mislahuna hunna pada akhwat walataku dan tidak bisa mengurusi siapa mislahun alaina atas akhwat fatazawajtu maka nikah saiban pada janda litakuma supaya bisa mengurusi siapa saiban alaina atas akhwat waktu adibu dan mengajari sopan adab siapa saib hunna pada akhwat iki angel wong sabene angel Pak. Berarti tidak mementingkan egonya, mementingkan kepentingan keluarga. Sahabat itu ganteng, juga ganteng. Sehingga ketika dia minta izin Nabi, terus Nabi takon, kok ikut nikah perawan apa janda yang Rasulullah. Lu kapan kamu gak nikah perawan aja? Nah yang saling mulaba, jadi sama-sama ya kan. Jabir kan orang yang ganteng, Joko ganteng. Kamu gak pikir nikah perawan aja sing tula ibu apa tula ibu kak. Istilahnya kan lebih mantap aja seneng. Sama-sama mas tinggi ya sahabat. Seneng ya kan. Sampai ini ya Rasulullah, ayah saya itu wafat. Terus saya ini punya saudari masih kecil-kecil. Anak Jabir, kalau saya nikah seperti saudari-saudari saya, maksudnya nikah perawan, nanti nggak bisa didik saudari saya, nggak bisa ngurus saudari saya. Mereka apa sahabat? Tidak mementingkan ego pribadi, tapi demi kepentingan kemasyarakatan adik-adiknya. Yang ada kan jarang. Terus baru coba gak gelem urusan dulur-dulur. Ngono ya. Baru tapi ini umpama ini kan tinggal mati istrinya yakin dari gadis lagi. Kan mati rondo, mau apa rondo. Boleh ban bajar baru coba rondo arek 5 pisan. Wah, tambah kerja. Ngono aja. Jadi ngene angel ya, coba Jabir angel. Qala Jabir, falamma qadika ketika rawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Godautu, maka berangkat pagi siapa alai atas Nabi bikbar maun unta.
Itu fa'ato maka memberi siapa Nabi pada samanau pada harganya bair. Warodda dan mengembalikan siapa Nabi pada bair atas saya. Subhanallah. Ini kehebatnya Nabi. Nabi itu setelah membeli untanya Jabir, dikasih duitnya dikembalikan Jabir lagi. Karena Nabi tahu bahwa Jabir itu butuh unta. Dia hanya punya satu unta. Nabi itu sampingnya dermawan terus peka terhadap rakyatnya. Maka ada beli bunga. Karena kan Mas Suryo, sampai beli motori Pak Moji beli. Pak Moji kayaknya ini butuh motor sebelumnya kan. Alimanya Pak Moji beli lah. Karena mau beli. Pokoknya kau loh, harga cerita nih. Dia tahu Ustaz, nggak cerita nih kan sih Ustaz. Kalau begitu, ini sunnah Nabi yang seumur hidup kayak kita belum pernah ketemu aja. Kan sunnah Nabi aja. Si seumur hidup kayak kita belum pernah ketemu. Sudah beli terus di. Dari Muhammad itu dari mana? Apa? Muhammadnya itu dari mana? Nabi itu kan banyak mengasih Nabi kan dapat kan termasuk untuk diserahkan kepada Nabi, terserah Nabi untuk penuh keluarganya. Dari Goni makan dapat masalah. Nah, Qala Mughirah hadza fi qada'ina. Jadi Mughirah hadza bermula ini al-ba' bimisyatar sarti. Terus ini hadza bermula ini ba' bimisyatar sarti, ba' dengan seperti ini syarat. Hadza bermula ini al-ba' bimisyatar sarti, jual beli dengan pakai lisan ya Rasulullah, saya jual cuman saya pakai dulu sampai pulang dengan hadza ba' bimisyatar sarti fi qada'ina, di dalam keputusan kami itu hasil yang bagus. Apa itu maksudnya? Nah, lanaro tidak memandang siapa kami bi dengan hadza baksan pada masalah. Itu ada masalah baik. Itu baik luar biasa. Babuman ay hadza babuman. Goza yang perang siapa man. Wa kali bermulaman itu hadis suadin. Itu baru masanya diurusi dengan pengantin baru nyaman. Fihi itu di dalam babuman ghoza Jabirun, bermula hadis yang diriwayatkan Jabir ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bab menerangkan perang ya padahal dia baru pengantin baru. Nah, di dalam ini ada hadis yang diriwayatkan Jabir. Baru masuk pengantin baru ikut perang. Babuman ayhada babuman berbab menerangkan orang ikhtaro yang memilih siapa man al-ghazwa pada perang ba'dal bina di dalam setelah mengumpuli istrinya, ba'dal bina dalam setelah mengumpuli istrinya, ba'dal bina di dalam babuman ikhtaro Abu Hurairah bermula hadis di dalam bab manitaro Abu Hurairah bermula hadis dengan Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Ibn al-Khandola, Abdullah bin Khandola kan terkenal kan, masih pengantin baru Pak Ucap, maaf baru kumpul suami istri langsung perang meninggal padahal belum sempat mandi sinabak. Itu malaikat berebut Pak Ucap memandikan. Maka ada sebuah hadis dulu ada Nabi itu mau perang, ghoza Nabi minal anbiya. Terus Nabi itu ngomongkan gini, layak tabini rajulun malakabut amroatin walam yabni biha. Jadi Nabi ngomongkan, pokoknya jangan ikut perang yo seorang laki-laki maaf yang baru nikah terus ingin ngumpuli istrinya, kemudian belum ngumpuli istrinya ikut perang, jangan, nanti pikirannya nggak tenang. Dia ada masalah ingin mengumpuli istrinya terus langsung perang, padahal belum tersalur biologisnya kan repot Pak Ustaz. Nah ini masalah Pak Ustaz, nanti marah, nanti pulang yang ngono Pak Ustaz, pulang begini yang ngono sih Pak Ustaz, pulang sasarannya murid. Nah perang kan pulang kan dia Pak Ustaz, kan ada Ustaz. Ngono sih Pak Ustaz, pokoknya pulang kari-kari kamu bialasan, itu ibadah. Pun kalau sasarannya murid Pak Ustaz. Alhamdulillah ini Abdullah bin Khandola, Ibnu Khandola, orang Islam yang baca Quran yang kayak iya Khandola putra wali. Iya, Khandola ini yang pahit rasanya. Iya, putra wali. Namanya Abdullah. Ibnu Khandola, Abdullah namanya Abdullah.
Ibnul Handola. Bab Barotul Imam, bab menerangkan cepat-cepatnya imam. Cepat-cepatnya imam indal fazai, dalam ketika terjadinya perkara yang menakutkan. Bab mudarat, bab menerangkan cepat-cepatnya imam, cepat naik kendaraan indal fazai, di dalam ketika terjadi perkara yang menakutkan. Imam cepat-cepat bergegas-gegas, cepat bertindak. Jadi gampangannya ono kebakaran, ono ibaratnya ono ya enggak? Ada kegaduhan, imam harus cepat, turun tangan. Harus gitu, Azab. Nggak bisa sudah diam. Terjadi dulu karuan baru baru ada gejala-gejala itu sudah langsung bertindak. Ini apa Azab? Aman kan? Kata sana Musaddad, ada sana Yahya an Subah, kata sana Qatadah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala Anas, karena ada itu bil Madinah fazaun, apa perkara yang menakutkan. Farokiba, maka naik siapa Rasulullah SAW faros pada kuda li Abi Tolka. Ada kuda li Abi Tolka. Di ini bolak-balik hadis ini kan, cuman Imam Bukhari dengan kehebatannya dibuat judul berbeda-beda, ya kan? Berbeda-beda. Jadi langsung Nabi pinjam kudanya Abi Tolka. Berarti dalam posisi tertentu, tersaksa, mendadak, langsung pinjam motor teman, ya kan? Pas ngaji ada kabar ini langsung pinjam kendaraan teman. Faqala Nabi, maru aina, tidak melihat siapa saya min syai'in, pada sesuatu yang menakutkan. Maru aina, tidak melihat siapa saya min syai'in, pada sesuatu yang menakutkan. Enggak ada apa-apa kok. Nabi langsung. Wa insunya perkara itu wajadna, menemui siapa saya pada faros, saya temui labakron, sungguh seperti lautan di dalam kencangnya. Labakron sungguh dalam seperti lautan dalam kencang. Oh, udah kamu nih wah kencang ini kayak gelombangnya lautan yang angin, gitu. Padahal sebelumnya kudanya ini jalannya lambat. Baru kayak pakai Nabi jadi kencang banget. Bos, cepat ya. Bab surati, bab menerangkan cepat-cepat nih kalau cepat-cepatnya imam. Bab surati, bab menerangkan cepat-cepatnya imam. Warogdi, dan memacu kendaraan fil fazai, dalam waktu takut. Dua takut ini boleh kendaraan cepat pakai pengawal. Nah, ini kita pakai pengawal. Nah, ini dalil seorang pemimpin tersaksa dalam pengawal cepat sehingga yang lain dihentikan dulu. Bahkan lampu-lampu merah terobos. Ya nak jawab. Pada sekarang kan ya, ini dalilnya. Sur'a warogdi fil fazai, karena hal-hal yang tertentu, hal yang penting. Jadi nggak boleh marah-marah. Aku mentang-mentang pejabat, orang-orang baru pejabat. Dibutuh orang agak, sampai marah-marah. Mana yang menyelesaikan sesuatu yang penting, yang lain minggir dulu. Kata sana Al-Fadl ibnu Sahal, kata sana Husain ibnu Muhammad, kata sana Jarir ibnu Khazim, an Muhammad Anas Malik radhiyallahu anhu, qala Anas, fazi'ah, tercengang, takut anasu, farokiba, makanan siapa Rasul farok takut Nabi Tolka. Batian kudayil, batian yang lambat jalannya. Muhadisi podo karo Jibril beda-beda, ya kan? Maka bener Amirul Muhadisin. Imam Bukhari itu Amirul Muhadisin. Sesuai. Hadisnya podo, isinya podo, riwayatnya berbeda, sanadnya berbeda. Luar biasa itu. Ya nol siap. Gini enggak roh. Bukhari itu bulan baleni. Masih ngerti, luar biasa ini. Hadis dengan isi yang sama, riwayat yang beda, dibikin judul beda. Luar biasa ucap. Wong ceramah wae repot karo jam ini. Ya ndak ucap. Isine padha judule lain-lain repot karo jam. Angke tidak salat. Ngono aja tidak salat. Kali kita setak kawon muter ya wae. Pan-pan. Paling tidak salat ngono. Akhirnya ada teko kan ora usah. Mau ceramah paling salat tidak oleh karo jam. Paling kuwae. Semua kerja keluar siapa Nabi yang kudu kali memacu siapa Nabi, macu pada kudanya, pada kendaraan ya kudanya tadi. Waktu kali sendirinya Nabi. Nanti menunjukkan Nabi itu sigap, terus orangnya pemberani, pemberani, nggak main tunjuk saja kan. Farokiba, maka naik kendaraan Anas yang kuduna kali memacu siapa Nas, kalau di belakangnya Nabi.
Faqala Nabi lam turau, tidak dibuat takut siapa kamu semua, enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Enggak usah takut, enggak usah takut. Enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa kan. Innau sesungguhnya faros itulah bahrun, sungguh seperti lautan dalam kencangnya ketika angin. Setelah itu fama subiko maka tidak dibalap apa faros ba'da dzalika. Satu kuda yang terluka enggak pernah kebalap siapapun saking sehingga siapapun enggak bisa balap. Luar biasa ini Pak Rajab. Babul ja'ili wal khumlan bisabil wallahu a'lam bishawab. Ya Pak Rajab. Ya, terus. Lagi Pak Rajab? Wallahu a'lam. Enggak ada Pak Rajab lambat tunggu akhirnya maksudnya lambat. Oh, jadian. Mampir Pak. Nggih mampir.